disembah, disanggar Gusti Maha Suci, teguh hayat raga yang lemah, tiada mampu bersujud bakti, namun kami berserah diri. Semoga Gusti menuang berkah, agar mantap nada dan suara, tegar lantang berkidung indah. Tuhan, aku selalu berharap padamu dan meningkatkan pujianmu. Aku menceritakan keadilanmu sepanjang hari, mewartakan karya keselamatanmu yang tak terduga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus besertamu. Selamat pagi. Selamat pagi, Romo. Suasana yang agak berubah dari misa harian. Biasanya lagu-lagu keroncong diiringi oleh komunitas paroki Cilangkap yang mempunyai orkes keroncong. Terima kasih Mbak Leo dan teman-teman, Pak Kris. Mari kita awali hari Sabtu biasa pekan ke-9 dengan menyadari kekurangan kita di hadapan Allah bersama dengan doa-doa kita. Mohon keselamatan jiwa bagi Bapak Thomas yang baru saja dipanggil Tuhan, Antonius Rajarjo, Anastasia Dian Wayudi, Petrus Lima Lejat, dan juga mohon berkat untuk kesembuhan Angela Ines Yulivita, Ibu Salina Sitio, Hendra Di Kumarga yang dirawat di rumah sakit karena demam berdarah. Juga ucapan syukur pada Allah atas ulang tahun Bu Maria Magdalena Sutijah Rajajo yang ke-86 tahun. Juga untuk adik kita Yudit yang mohon diberi kekuatan untuk kesembuhannya. Mari bersama dengan seluruh gereja kita menyadari kekurangan kita di hadapan Allah. Bersama-sama kita berseru. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria dan kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan. Allah yang Maha Kuasa itu selalu mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kebahagiaan manusia dan dunia Kau letakkan di tangan kami. Kami mohon semoga hati kami selalu tabah, agar dapat beramal baik sekuat kuasa kami untuk membangun kebahagiaan sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita dengarkan bacaan-bacaan dari kitab suci. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara terkasih, di hadapan Allah dan di hadapan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh kepadamu. Demi pernyataannya dan demi kerajaannya, wartakanlah sabda Tuhan. Siap sedialah selalu, baik atau tidak waktunya. Nyatakanlah yang salah, tegur dan nasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sebab akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi engkau, kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah dalam penderitaan, lakukanlah pekerjaan pewarta Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai aku, darahku mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah mendekat. Aku telah menyelesaikan pertandingan yang baik, mencapai garis akhir, dan memelihara iman. Kini tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku pada harinya oleh Tuhan, Hakim yang adil. Bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kekurangan aku, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah
Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah yang bersemangat miskin, sebab bagi mereka lah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus dalam pengajarannya berkata, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan dengan pakaian panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabuhi orang dengan doa panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada kali lain, sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia masukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi. Selamat pagi Romo. Saudari-saudara terkasih, kembali kita bersyukur boleh merayakan Ekaristi pagi hari ini. Udara cukup cerah ditambah alunan keroncong, Pak Kris, Pak Leo, teman-teman komunitas keroncong Paroki Cilangkap. Terima kasih. Dan kita semua menyadari bagaimana kebaikan Tuhan. Kalau seorang janda memberikan seluruh hidupnya untuk persembahan, ternyata lebih dipuji daripada orang kaya yang mungkin berlipat-lipat, bahkan berjuta-juta kali lipat. Ia memberikan dari kekurangannya, sedangkan orang-orang kaya memberi dari kelimpahannya. Kadang-kadang hitung-hitungan 10%-nya, atau ya sudah saya dapat keuntungan, saya kasih lagi sedikit biar dapat banyak. Pola pikir itu tidak dijumpai dari seorang janda ini. Dia memberikan dengan tulus. Dia hanya bisa makan 1 hari mungkin dengan uang itu. Tapi dibayangkan, dia memberikan semuanya, seluruh hidupnya. Begitu juga dengan kami semua. Entah para imam, para suster, biaran-biarawati yang mau memberikan hidupnya untuk pelayanan. Tapi berapa banyak yang mencampakkan, yang juga banyak mencelanya, bahkan banyak juga memfitnahnya ini itu. Dan kita harus siap. Kalau hari kemarin, berbahagialah, tetaplah pada kebenaran dengan iman yang telah disampaikan oleh semua orang yang telah kau berikan, yang telah diberikan. Itu kita dengar dalam bacaan pertama kemarin. Hari ini juga dilanjutkan. Tetaplah teguh sehingga akhirnya kita semua meskipun kita diperlakukan tidak baik, tetaplah sabar. Karena apa? Tuhan berpegang dan berkehendak pada kita semua dengan baik.
Dialah yang melindungi kita. Dan dalam 2 Timotius 4:1-8 ini, ketegaran orang yang tetap setia. Dia tetap sabar. Sehingga akhirnya semua, tunaikanlah, selesaikanlah tugasmu. Dikatakan segala tugas pelayananmu, kita akan menerima berkat yang melimpah. Darahku mulai dicurahkan sebagai persembahan dan seluruh hidupnya. Aku sudah semakin tua, kata Paulus kepada Timotius. Tapi semua dilakukan oleh Paulus sudah di batas akhir. Aku sudah akan mencapai garis finish itu. Dan aku tidak bercacat di hadapan Allah. Aku memberikan yang terbaik. Dia sungguh-sungguh luar biasa sebagai seorang rasul. Ia tersedia bagiku mahkota kebenaran, dikatakan, yang akan dikaruniakan kepadaku pada harinya oleh Tuhan nanti. Hakim yang adil bukan hanya kepadaku, tetapi dikatakan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saya dan Anda merindukan kedatangan Tuhan Yesus. Dan ia akan menyelamatkan kita kalau kita tetap sabar. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kita nyanyikan lagu persiapan persembahan. Hampaku lana semarak kini medan berbakti, berhiaskan hias warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah hati indahkan seri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa mengambil bunga hatimu. Berdoalah saudara-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami di surga, kami mohon berkatilah kami semua, dan semoga kami bersedia menjadi abdi sesama demi Yesus hamba-Mu dan Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah
dan sepantasnya. Sungguhlah ya dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang engkau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria untuk melaksanakan kehendakmu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu. Ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama dengan para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau dan sehati sesuara bernyanyi. Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi, surga dan bumi, penuh kemuliaan-Mu. Terberkatilah yang datang, datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pancuran Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu mecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi yang mengucap syukur padamu, lalu memberikan piala itu kepada para murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau
sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, uskup kami Ignatius, Kardinal Suharyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah hamba-hambamu yang kami doakan hari ini, khususnya Bapak Thomas Bala Namang, yang baru saja kau panggil menghadap hadiratmu, Bapak Antonius Rajarjo, Anastasia Dian Wahyudi, Petrus Limalecap. Dan kami juga mohon berkat-Mu untuk kesembuhan saudara-saudara kami, mereka yang masih menderita karena COVID-19 ini. Mereka yang sungguh-sungguh mohon kesembuhan, adik kami Yudit, Angelina, Ines, Yulvita, Ibu Sarlina Sitio, Hendradi Kumarga yang dirawat, juga mohon kepada kami semua umat-Mu yang mencintai Engkau, berilah kami kekuatan untuk tetap setia kepadamu. Kami juga mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas semua yang Kau berikan kepada kami, khususnya untuk ulang tahun saudari kami, Ibu Maria Magdalena Sutija Rajo yang ke-86. Juga kami semua yang hadir di sini. Kasihlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelai yang setia, bersabar rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam sekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan, kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri dengan bernyanyi. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu besertamu. Dan sertamu juga. Damai Kristus. Amin.
saudaraku yang terkasih, lihatlah, inilah domba Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa dunia. Berbahagia kita semua yang diundang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. tubuh dan darah Kristus. Amin. Doa komuni batin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Seolah-olah Engkau telah datang, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Sungguh, janda miskin ini memasukkan ke dalam peti derma lebih banyak daripada semua orang lain. Orang-orang lain memberi derma dari kemewahannya, tapi janda ini dari kekurangannya telah memberi segala yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Marilah berdoa. Allah Bapa di sorga, meskipun segala sesuatu sudah kami persembahkan kepadamu, kami masih tetap hamba yang tak berguna. Kami mohon ajailah kami menjadi abdi satu sama lain, dan saling melayani dalam kedamaian dan kegembiraan, dalam penderitaan dan keprihatinan, agar dunia dapat menjadi lebih baik demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Si liturgi Komsos juga secara khusus untuk Orkes Komunitas Keroncong Paroki Cilangkap, Pak Kris, Pak Leo, dan teman-teman semua, lektris. Dan kita berjumpa lagi besok misa hari Minggu. Semoga bisa disampaikan kepada semua orang. Minta maaf agak bertambah sedikit waktunya, biasanya 30 menit, sekarang 40 menit. Tapi cukup menarik.
10 menit kita bisa mendengar alunan orkes keroncong yang baik, kita dengarkan. Kapan-kapan bisa diundang lagi ya Pak ya. Sami-sami, mari kita hening sebentar, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, Eucharistia sudah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin.